Halo saudara-saudaraku, di mana saja berada, kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Saya berharap dapat menjumpai saudara-saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku kita mendiskusikan ada sebuah informasi yang sangat menarik yang hangat diperbincangkan juga di media sosial, yaitu tentang eh, adanya gugatan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan para penggugat tersebut eh, menuntut ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Mari saya ajak kita langsung mengutip dari harian Kompas kemarin. Wakil Presiden Gibran digugat 125 triliun. Apa penyebabnya? Seorang warga sipil bernama Subhan Palal menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini tercatat diajukan pada Jumat 29 Agustus 2025 dan mendapat nomor 583-PDT-G-2025-PN JKT Pusat. Salah satu petitum gugatan ini menyebutkan Gibran dan KPU patut membayar ganti rugi sebesar 125 triliun. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia secara sebesar 125 triliun dan 10 juta rupiah dan disetor ke kas negara. Demikian tulis isi petitum. Persoalan ijazah SMA. Subhan menjelaskan ia menggugat Gibran karena syarat pendidikan SMA anak sulung Presiden RI ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini dinilainya tidak memenuhi syarat dalam mendaftarkan calon wakil presiden pada Pilpres lalu. Syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Republik Indonesia, ujar Subhan saat dihubungi Kompas Rabu 3 September 2025. Berdasarkan informasi yang diunggah oleh KPU pada laman infopemilu.kpu.go.id, Gibran diketahui menamatkan pendidikan setara SMA di dua tempat, yaitu Orchil Park Secondary School di Singapura tahun 2002 sampai 2004 dan UTS Insure Sydney Australia tahun 2004 sampai dengan 2007. Ini kutipan dari Kompas. Saya pikir sangat menarik juga informasi ini karena sepengetahuan saya baru pernah terjadi di negara kita ini seorang wakil presiden yang sementara menjabat digugat secara perdata menyangkut kepentingan individunya, jadi bukan kebijakan sebagai wakil presiden, tapi ini kepentingan individunya berkaitan dengan pendidikan SMA-nya. Nah, karena gugatan ini diajukan secara perdata di pengadilan negeri, ada informasi bahwa dari sumber media lain bahwa sebelumnya dia juga mengajukan gugatan petun di gugatan secara tata usaha negara di petun, tapi ditolak karena lewatnya tenggang waktu. Jadi saat pemeriksaan awal atau pemeriksaan dismisal itu langsung ditolak oleh PT UN. Nah, karena ini dilakukan gugatan tersebut secara perdata, tentunya
sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kasus-kasus perdata, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan dalil-dalilnya. Nah, pihak penggugat dalam hal ini Pak Subhan ini tentu harus bisa membuktikan bahwa pendidikan SMA yang telah dilalui oleh Pak Wapres Gibran ini tidak setara. Jadi pendidikan di Orchard Park Secondary School Singapura dan UTS Insir Sydney Australia harus bisa dibuktikan bahwa ini tidak setara dengan SMA di Indonesia. Ini poin pentingnya. Kemudian yang berikut juga saya melihat tentu perlu juga dikaji soal hubungan kausalitas atau sebab akibat, karena ini gugatan perdata. Jadi hubungan kausalitas antara tindakan atau kelalaian tergugat dengan kerugian yang dialami oleh penggugat. Tentu ini syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh penggugat dalam mengajukan dalil-dalilnya untuk dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Saya pikir dua hal penting ini yang harus dikaji lebih mendalam. Menarik sekali perkara ini, dan tentunya kita ikuti perkembangan selanjutnya sampai dengan keluarnya putusan majelis hakim mengenai gugatan ini atau perkara ini. Demikian beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan menyangkut informasi ini. Pada akhirnya saya berterima kasih kepada saudara-saudara semua atas atensinya yang telah memberikan support berupa like dan komen, sehingga dapat menambah semangat kami untuk lebih bersemangat dalam membuat video ini lebih berkembang ke depan terkait dengan penegakan hukum di negara kita. Mungkin terkait dengan pembahasan ini ada informasi-informasi yang mau disampaikan, kritik ataupun masukan, pertanyaan dan sebagainya, silakan ketik di komentar, di kolom komentar. Nanti kami akan sedapat mungkin membalas dan mendiskusikannya. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua.